Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Karena hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar kita pada tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku pada pembelajaran yang ke-6. Nah teman-teman, pasti hari ini teman-teman sudah siap kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Pastinya teman-teman sudah menyiapkan buku tema 6-nya dan juga alat tulisnya kan? Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah memulainya dengan membaca doa. Semoga kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar, teman-teman diberi kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini pada pembelajaran 6 di subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 95. Nah, silakan buka dulu bukunya, buku tema 6 halaman 95. Coba teman-teman amati gambar yang ada pada halaman 95 ini. Terlihat Siti dan teman-temannya sedang menikmati waktu istirahat. Mereka duduk-duduk di taman depan kelasnya. Ada yang mengobrol, ada yang berbagi makanan. Tapi di sana juga terlihat seorang anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Seperti apa ya ceritanya? Kita baca ya. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Kemudian mereka melakukan percakapan. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, kata Siti. Betul sekali Siti, kata Dayu. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan, kata Beni. Aku juga setuju denganmu Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat, kata Dayu. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan, tanya Beni. Oh iya, aku lupa. Baiklah, aku akan ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman, kata Edo. Nah teman-teman, dari percakapan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam sekolah itu ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Ada peraturan yang boleh kita lakukan, ada juga peraturan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, sekarang coba dari percakapan tersebut pasti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 96 sampai dengan 97 ini. Kita jawab pelan-pelan yuk. Teman-teman siapkan dulu alat tulisnya ya. Kita akan memulainya dari nomor 1. Pertanyaannya, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan di atas? Nah, kita sudah menemukan ya tadi peraturan yang ada di percakapan tersebut adalah hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam sekolah. Ini misalnya ada peraturan yang boleh dilakukan itu 1, memakai seragam. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, menjaga
keamanan sekolah, dan masih banyak lagi. Kemudian beberapa peraturan yang tidak boleh kita lakukan, misalnya 1, membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, merusak fasilitas sekolah. Yang ketiga, membuat kegaduhan, dan masih banyak yang lagi ya. Nah, teman-teman pasti kalian juga sudah bisa membedakan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita berada di sekolah maupun di mana saja kita berada. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 2. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Nah, teman-teman juga pasti sudah tahu kenapa kalau kita membuang sampah harus di tempat sampah, tidak boleh sembarangan ya. Karena ketika kita membuang sampah sembarangan, kita akan membuat lingkungan di sekitar kita menjadi kotor. Selain itu, membuang sampah sembarangan termasuk melanggar peraturan yang berlaku. Di mana saja kita berada, pasti akan ada peraturan selalu menjaga kebersihan, termasuk salah satunya dengan membuang sampah di tempat sampah. Kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Nah, teman-teman, apa yang kita lakukan jika kita melihat teman kita yang melanggar peraturan seperti yang dilakukan Edo? Ya, Edo tadi tiba-tiba lewat kemudian dia membuang sampah ke kolam ikan. Dalam peraturan sekolah ini termasuk melanggar peraturan karena di sekolah itu kita harus mematuhi peraturan, selalu menjaga kebersihan. Kemudian ada teman-teman Edo yang mengingatkan Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan Edo, gitu kan? Nah, maka yang harus kita lakukan ketika ada teman yang melanggar peraturan adalah kita harus mengingatkannya atau menasehatinya ya. Tentu ketika kita menasehati atau mengingatkannya dengan cara yang sopan, dengan cara yang halus, supaya teman yang kita nasihati, teman yang kita ingatkan tidak tersinggung. Baik, sekarang kita lanjutkan di nomor 4. Sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Nah, dari percakapan Siti dan teman-temannya tadi, kita bisa menarik 2 hal penting yang ada pada percakapan mereka. Yang pertama yaitu kita harus selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Di mana saja kita berada, kita harus mematuhinya supaya semuanya berjalan dengan aman, berjalan dengan menyenangkan. Kita bisa nyaman memakai fasilitas yang ada, ya kan? Kemudian yang kedua yaitu, nah ini, jika kita berbuat salah kita harus meminta maaf. Contohnya seperti Edo tadi ya, Edo sudah membuang sampah sembarangan kemudian dia meminta maaf kepada teman-temannya karena sudah lupa. Kemudian Edo mengambil sampahnya lagi dan membuangnya di tempat sampah. Nah teman-teman, jika kita sudah minta maaf, hati-hati ya, kita harus ingat kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Nah seperti membuang sampah ini kita harus biasakan dari sekarang, kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Sekarang kita lanjutkan di nomor 5. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Nah, ini kita diminta untuk menuliskan kata-kata yang berawalan dengan huruf kapital pada bacaan yang sudah kita baca tadi. Huruf kapital itu adalah huruf besar. Nah, Bu Guru akan memberikan beberapa contoh kata yang diawali dengan huruf kapital pada percakapan tadi. Kita bisa lihat di sini dari baris pertama percakapan yang diucapkan oleh Siti ada kata aku. Ya. Kemudian dari percakapan Dayu ada kata betul. Betul itu diawali dengan huruf kapital, B-nya huruf B besar ya.
Kemudian ada kata jadi yang diucapkan oleh Beni juga diawali dengan huruf besar. Ada kata ikan yang diucapkan oleh Dayu yang diawali dengan huruf besar. Kemudian juga di sana terdapat nama-nama teman Siti, ada Edo, Beni, kemudian Dayu dan lain sebagainya. Itu diawali dengan huruf kapital. Nah, teman-teman, berdasarkan kata-kata yang sudah kita temukan, kata-kata yang berawal huruf kapital itu tadi digunakan dalam apa saja, teman-teman? Ya, seperti kata aku, betul, jadi, dan seterusnya itu digunakan pada awal kalimat. Jadi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Kemudian ada nama Dayu, Beni, Edo, Siti. Nah, nama-nama tersebut juga diawali dengan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada nama-nama tersebut itu dikarenakan kita menuliskan nama orang. Nah, ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Tentu teman-teman masih ingat kan? Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 98. Ya. Di sini ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita berada di sekolah. Nah, teman-teman, nanti kita akan membaca kalimat yang ada pada kotak, lalu kita akan menghubungkan dengan gambar yang sesuai. Teman-teman pasti sudah tahu kan? Dengan kalimat mencoret-coret tembok kelas, kita akan menghubungkan kalimat ini dengan gambar yang mana ya? Kemudian ada kalimat membuang sampah pada tempatnya. Nah, terlihat ya gambar seorang anak yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar yang ketiga yaitu kegiatan melaksanakan tugas piket kelas. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar yang ada di sisi sebelah kanan itu. Dari 3 gambar ini, nah, manakah hal yang boleh dilakukan di sekolah, teman-teman? Ya, mencoret-coret tembok kelas boleh tidak dilakukan di sekolah? Tentu tidak, karena ini akan mengotori lingkungan sekolah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, boleh tidak dilakukan? Ya, boleh. Ini harus kita lakukan ya. Karena membuang sampah pada tempatnya akan membuat lingkungan sekolah kita menjadi bersih. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas piket kelas tentu boleh dilakukan. Ini juga salah satu cara untuk menjaga kebersihan sekolah kita. Sudah? Sekarang kita lanjutkan pada halaman 99. Bacalah teks berikut. Kemudian perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali kalimat berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Kita lihat dulu ceritanya seperti ini. Siti memelihara burung. Nah, kita akan mengoreksi dulu dari kalimat ini untuk penggunaan huruf kapital di dalam kalimat ini, yaitu yang pertama adalah ada kata Siti. Itu S-nya nanti kita akan mengganti dengan huruf kapital karena di awal kalimat. Selain itu juga nama orang. Siti itu nanti kita tulis dengan huruf kapital, S-nya saja ya. Siti memelihara burung. Di akhir kata burung kita beri tanda baca titik karena ini satu kalimat. Kemudian di kalimat kedua, Siti rajin merawat burung peliharaannya. Ya, kita tuliskan dengan huruf kapital yaitu pada kata Siti saja karena masih di awal kalimat dan juga nama orang. Ingat-ingat selalu ya teman-teman, kita harus perhatikan tanda bacanya. Setelah selesai kalimat kita beri tanda titik karena di sini termasuk kalimat berita. Kemudian pada kalimat yang ketiga, setiap hari burung diberi makan secara teratur. Nanti yang diganti dengan huruf kapital adalah
huruf S pada kata setiap dan diakhiri dengan tanda titik setelah kata teratur. Kemudian pada kalimat yang keempat, makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Yang diganti dengan huruf kapital adalah huruf M pada kalimat makanan, pada kata makanan, kemudian diberi tanda titik setelah kata pepaya. Selanjutnya di kalimat yang kelima, pada hari Minggu Lani bermain ke rumah Siti. Nah, ini ada beberapa huruf yang perlu kita ganti dalam huruf kapital, yaitu yang pertama pada kata pada, P-nya huruf besar, hari Minggu yang menggunakan huruf kapital adalah huruf M pada kata minggu karena di sana nama hari. Kemudian nama Lani, L-nya kita tuliskan dengan huruf besar, dan nama Siti, S-nya kita ganti dengan huruf kapital atau huruf besar. Setelah kata Siti, kita akhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, kalimat yang terakhir berbunyi, Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, di sini yang perlu diganti dengan huruf kapital adalah huruf L pada nama Lani dan huruf S pada nama Siti. Selanjutnya kita tulis dengan huruf tegak bersambung. Ya, jadinya seperti ini teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa coba di bukunya masing-masing ya. Jika tidak cukup dikerjakan pada halaman 99, teman-teman bisa menggunakan buku tulis halusnya ya, lebih mudah karena dengan buku tulis halus itu barisnya lebih besar. Baik. Nanti untuk belajar menulis tegak bersambung, teman-teman harus lakukan dengan hati-hati, harus sabar, tidak usah terburu-buru supaya tulisannya lebih rapi ya. Setelah selesai menulis halus ini nanti kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada halaman 100. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat timbangan yang digunakan oleh penjual tersebut. Ya, penjual pepaya menggunakan timbangan pasar. Kemudian berat pepaya yang ditimbang sebanyak 1 kilogram. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat timbangan yang digunakan penjual biji jagung. Ia menggunakan timbangan kue atau timbangan dapur ya. Nah, setelah kita melihat dua timbangan bahan-bahan yang dibeli Siti dan ibunya, coba teman-teman amati kira-kira manakah yang lebih berat teman-teman, 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung. Nah, kemudian timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Nah, kita nanti akan menemukan dan mencoba untuk menyebutkan dua perbedaan timbangan tersebut ya. Sekarang perhatikan teman-teman. Dari 1 kilogram itu terdapat 1000 gram. Jadi 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram sampai 10 kali jadi 1 kilogram. 1 kilogram jika dibandingkan dengan 200 gram mana yang lebih berat teman-teman? 1 kilogram itu ada 1000 gram. Jika dibandingkan dengan biji jagung yang beratnya hanya 200 gram, tentu banyak yang 1000 gram. Itu artinya 1 kilogram pepaya lebih berat daripada 200 gram biji
jagung. Kemudian perbedaan dua timbangan ini yaitu timbangan besi biasanya digunakan untuk menimbang benda yang lebih berat. Sedangkan timbangan dengan jarum atau yang menunjukkan angka biasanya digunakan untuk benda yang lebih ringan. Ya, maksudnya timbangan besi itu adalah timbangan pasar dan timbangan dengan jarum itu timbangan kue atau timbangan dapur ya. Kemudian sekarang kita akan berlatih mencoba memperkirakan berat benda pada gambar-gambar yang ada di sini. Kemudian kita akan melingkari ukuran berat benda yang sesuai. Ya, kita mulai dari gambar yang pertama. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 102. Nah, kita lihat gambar pertama. Di sana terdapat gambar kentang. Semua kentang yang ada di sini jika ditimbang kira-kira beratnya ada berapa teman-teman? 2 kilo atau 200 gram. 2 kilogram atau 200 gram. Kentang itu berat ya teman-teman. Jadi berat semua kentang di samping ini adalah 2 kilogram. Kemudian untuk gambar kedua, semangkuk tepung memiliki berat kira-kira berapa beratnya jika kita menimbang tepung yang sebanyak semangkuk aja. Banyaknya tepung yang ada pada gambar ini hanya semangkuk. Kira-kira memiliki berat 5 kg atau 500 gram. Iya, betul sekali 500 gram ya. Kita lingkari berat tepung yang ada pada gambar ini adalah 500 gram. Kemudian gambar selanjutnya, ibu membeli titik-titik ikan. Nah, berapa banyak ikan yang dibeli ibu teman-teman? Ikan yang disajikan di sana ada beberapa ekor. Nah, jadi terlihat di sini lebih dari 100 gram ya. Maka ibu membeli 1 kilogram ikan. Teman-teman bisa lingkari berat ikan yang ada di sana 1 kilogram. Kemudian berat coklat yang ada di samping ini adalah berapa teman-teman? Ya, betul sekali 200 gram karena coklat ini ringan ya. Kemudian ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Satu keranjang yang berisi beberapa butir, sepertinya lebih dari 10 butir ya teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa berat telur sebanyak 1 kilogram. Kemudian gambar terakhir, berat semangkuk nasi adalah titik-titik. Nah, jika kita makan nasi semangkuk, ya kira-kira beratnya berapa? 25 kg atau 250 gram teman-teman. Ya, kalau 25 kg itu biasanya satu karung beras ya. Satu karung beras itu beratnya 25 kg. Tapi di sini hanya ada semangkuk nasi saja. Maka kita bisa memperkirakan bahwa berat semangkuk nasi ini adalah 250 gram. Baik teman-teman. Sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini ya, kita tadi sudah belajar tentang peraturan sekolah, kemudian juga mengingat kembali penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca titik, dan juga latihan menulis halus. Kemudian ada kegiatan belajar yang mungkin teman-teman sukai, atau juga teman-teman masih menemukan beberapa materi yang menurut teman-teman masih kesulitan dalam memahami kegiatan belajar hari ini. Teman-teman bisa tuliskan di halaman 103 ya. Nanti silahkan diisi. Boleh dikirimkan kepada Bapak Ibu wali kelas masing-masing supaya teman-teman bisa dibantu dalam melaksanakan kegiatan belajar untuk selanjutnya. Nah, terima kasih teman-teman telah mengikuti kegiatan belajar hari ini. Akhirnya kegiatan belajar tema 6 subtema 2 pada pembelajaran yang ke-6 ini telah selesai. Tetap semangat untuk terus belajar, rajin belajar, kemudian berbakti kepada orang tua. Jangan lupa selalu laksanakan sholat 5 waktu dengan tertib. Tetap menjadi anak yang sholih dan sholihah. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.